Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrah Toyumi Amir dengan NIM 221001036. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS akhir semester pada mata kuliah Sains Data yang diampu oleh dosen Ibu Siska Atmawan Oktavia MCS, yang mana di sini saya akan melakukan praktikum pada PPT 5, yaitu membersihkan data. Yang pertama-tama adalah kita membahas tentang eh, kompetensi membersihkan data. Yang pertama adalah melakukan pembersihan data yang kotor. Jadi secara konsep dan definisi ini adalah data yang kotor yaitu berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu yang berupa missing value ataupun data yang salah dan data outlier. Jadi berupa strategi di sini adalah pengisian nilai yang tepat dengan koreksi nilai standar, diisi dengan konstanta ataupun menghapus baris kosong dan lain-lain. Kemudian di sini ada penyebab data error, mulai dari kesalahan selama proses data entry, kemudian pengulangan, tidak ada nilai fitur missing value, sampai ke data outlier. Kemudian terdapat tindakan cara mengatasinya, seperti meningkatkan kapasitas staf data entry, menggunakan software, dan melakukan perlakuan terhadap missing value atau penghapusan sampel. Kemudian yang kedua ada yang dari penyebab data error adalah ketidakkonsistenan nilai fitur di dalam sebuah dataset. Jadi jenis errornya mulai dari deviasi dari nilai fitur yang standar, kemudian tindakan mengatasinya, seperti meningkatkan kapasitas staf data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Kemudian ada perbedaan unit pengukuran. Tindakan mengatasinya adalah dengan menghitung ulang. Dan yang terakhir, jenis error perbedaan level agregasi atau akumulasi per hari dengan per minggu. Dengan cara tindakan mengatasinya adalah menyamakan tingkat pengukuran menggunakan teknik agregasi atau ekstrapolasi. Di sini ada pun contoh dari data yang tidak konsisten. Nah, di sini terlihat dari jenis kelamin, seperti ada yang dengan inisial P atau L, kemudian ada wanita, laki-laki, pria, yang mana data tidak konsisten. Kemudian dataset yang kotor atau missing value. Jadi di sini di dalam kolom balance tidak terdapat data ataupun tidak ada data yang terdeteksi. Nah, di sini ada pun cara bagaimana mengatasi data yang kotor adalah ada yang pertama ada yang mengabaikan, kemudian mengisi mengisi tabel yang kosong itu secara manual, kemudian ada juga yang secara otomatis. Kemudian di sini ada cara mengatasi data yang kotor dengan tools Excel, kemudian dengan eh, data rapid miner, pilih data, kemudian di sini yang terakhir adalah latihan tugas. Yang pertama jadi di sini saya akan melakukan praktikum untuk membahas dan menjawab dari latihan tugas pada PPT 5 berikut ini. Yang pertama adalah amati dataset pada studi kasus, kemudian periksa data yang missing value, kemudian yang ketiga adalah bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Nah, di sini topiknya itu adalah membersihkan data, yang mana adalah penanganan missing value. Kemudian tools yang saya gunakan adalah Rapid Miner. Nah, kemudian latar belakang ataupun tujuan pengerjaan ini adalah dataset sering tidak langsung siap pakai karena ada bentuk data kotor atau dirty data. Yang paling sering muncul adalah missing value. Jadi, jika missing value ini dibiarkan, maka statistik dasar bisa bias. Proses training model bisa error atau hasilnya menurun. Analisis menjadi tidak valid karena ada nilai yang tidak lengkap. Nah, di sini pada project Rapid Miner ini saya memilih dataset yang bernama Student Depression Dataset. Di sini saya sudah memiliki datasetnya. Nah, di sini kita drag ke sini. Kita run dulu. Oh.
Ini kita run untuk melihat datasetnya. Nah, ini di sini adalah datasetnya. Kemudian di sini statistiknya. Yang mana dari dataset ini totalnya ada 18 atribut. Nah, seperti ini. Ada 18 atribut. Kemudian total datanya di sini ada sekitar 27.901 data. Yang mana terdiri dari data-data tipe data campuran. Yaitu dari real seperti works. Di sini seperti works, study hours, kemudian financial stress. Nah, di sini menggunakan tipe data real, kemudian tipe data polinomial yaitu seperti kategori atau teks seperti sleep duration. Nah, di sini menggunakan tipe data polinomial, kemudian integer yang digunakan dalam label atau target. Di sini ada depression. Nah, di sini menggunakan tipe data integer karena hanya 1 dan 0. Nah, di sini yang saya gunakan adalah membuat proses untuk menghilangkan atau replace missing value karena di sini terdapat data. Nah, di sini bagian kolom missing value bisa kita lihat di statistik, di result, kemudian statistik. Di sini terdapat missing value pada atribut financial stress, ada missingnya 3. Yang mana pada praktikum kali ini saya akan menghilangkan missing value dari financial stress. Kemudian di sini saya harus membersihkan data dengan menggunakan operator replace missing value. Jadi ini kita copot dulu. Kita cari replace missing value. Di sini kita klik. Dia ada di bagian cleansing, di operator kemudian cleansing, bagian missing, kita mengambil yang replace missing value. Nah, di sini kita sambungkan dari output kemudian ke exa pada missing value. Nah, setelah itu pada replace missing value ini kita pilih atribut filter type-nya adalah all. Nah, di sini kemudian untuk default-nya ini kita pilih yang average. Nah, kenapa kita pilih ini average? Karena jika pada atribut numerik terdapat nilai yang kosong, maka nilai kosong tersebut dapat diganti dengan rata-rata atau min. Nah, jadi kenapa kita pilih average? Karena bisa diganti dengan rata-rata. Kemudian, saya memilih metode average ini karena sesuai pada arahan latihan pada materi dan efektif untuk atribut yang memiliki numerik. Jadi keuntungannya itu kenapa juga saya pilih yang filter type-nya itu all, karena aman dikarenakan tidak perlu memilih atribut secara manual. Kemudian ini untuk include special attributes-nya tidak perlu dicentang agar operator tidak memaksa memproses itu kecuali memang termasuk aturan default. Kemudian di sini kita akan run. Di sini kita sambungkan dulu untuk replace missing value-nya. Kemudian kita sambungkan juga seperti ini. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini sebentar. Nah, kita ini sambungkan. Kemudian kita run. Nah, di sini adalah hasil dari run dari dataset untuk
student depression. Kemudian di bagian statistik kita bisa lihat lagi di type missingnya ini. Kita bisa lihat. Nah, di sini bagian untuk financial stress missing value-nya sudah 0. Artinya sudah tidak ada missing value karena sebelumnya ada 3. Jadi, nah, kenapa dataset ini sudah diisi dan sudah menjadi 0, di sini juga sudah kosong untuk financial stress-nya, yang mana artinya missing value sudah berhasil diimputasi atau diisi, kemudian dataset menjadi lebih lengkap, dataset juga siap dipakai untuk langkah berikutnya. Nah, di sini project artinya berhasil memenuhi tujuan untuk membersihkan data kotor menggunakan metode missing value sesuai dengan arahan. Jadi, kenapa missing value ini harus ditangani? Karena analisis keputusan bisa salah karena nilai yang tidak lengkap. Jadi, kenapa kenapa kita harus menggunakan replace missing value ini? Karena ini juga yang paling gampang, dan juga di sini saya menggunakan metodenya average yang mana langsung diganti dengan menggunakan rata-rata. Nah, di sini terdapat juga resultnya seperti ini. Jadi seperti ini diganti dengan average-nya jadi dipindahkan average-nya ke sini seperti ini. Kemudian visualisasinya dan di bagian data seperti ini. Yang berisi 18 atribut data. Lalu kita kembali lagi di sini. Kemudian di sini adapun cara-cara selain menggunakan RapidMiner, adapun cara-cara di sini menggunakan tools Excel, bisa langsung find menggunakan Ctrl H atau Ctrl I untuk find and replace, yang mana bisa kita ganti yang tadi jenis kolom jenis kelamin tidak sesuai itu bisa kita ganti find laki-laki, kemudian di replace dengan inisial L saja. Kemudian di sini ada mengatasi data kotor dengan SQL. Nah, di sini update, kemudian credit approval, set jenis kelamin, di mana jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin pria. Nah, kemudian di sini latihan prakteknya menggunakan RapidMiner yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Di sini ada pilih data yang mengandung missing value, kemudian caranya kita input, dan di sini latihan lihat di data statistiknya, cek missing value, kemudian replace missing value seperti tadi, atribut filter type-nya menggunakan all agar operator bisa memilih semuanya tanpa ada atribut yang tidak terpilih. Kemudian defaultnya saya memilih itu yang average, yang agar replace missing value ini diganti dengan metode min atau rata-rata. Nah, kemudian di sini contoh dataset original, di sini menggunakan dataset noisy jika saya namun saya menggunakan dataset dari student depression. Nah, kemudian di sini hasil replace missing value dengan metode average. Nah, kemudian ini referensinya. Sudah semua. Jadi di sini untuk tujuan pembelajarannya, peserta mampu memahami konsep atau teori tentang strategi pembersihan data yang mana tadi sudah saya jelaskan, kemudian praktikum ataupun langkah-langkah melakukan pembersihan data yang kotor, kemudian peserta mampu membuat laporan dan rekomendasi hasil pembersihan data. Nah, seperti ini di sini. Sudah. Kemudian kita coba lagi untuk ulang dari awal. Kita import data. Kemudian download. Kemudian kita cari yang student depression dataset. Nah, ini kita pilih yang ini.
Nah, di sini juga kita klik lagi. Nah, di sini eh, tidak usah kita centang karena kita akan menggunakan replace missing value. Kita next lagi, kemudian kita simpan di mana yang kita mau gunakan di local repository. Kita simpan saja datasetnya, tambahkan untuk tugas UAS, kemudian finish. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada kolom yang missing value di kolom financial stress. Nah, di sini ditunjukin. Kita close aja, kita kembali lagi ke previous tadi. Nah, di sini kita klik centang replace error with missing value. Nah, jadi kita coba lagi, pasti akan bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari data yang sudah kita import. Kemudian di sini ada visualisasi mulai dari plotnya, kemudian x-axis, value, color, dan di sini juga ada annotation-nya. Kemudian ada statistik yang berisi dari tipenya, mulai dari integer, kemudian nominal, real, dan statistik. Nah, di sini seperti ini. Ini jadi financial stress-nya ada missing value 3, namun yang sudah kita kerjakan di sini adalah missing value sudah menjadi 0. Dengan minimal 1, maksimal 5, kemudian rata-rata 3,14. Di sini kita lihat yang belum diganti tadi. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu di sini juga bisa kita lihat untuk dari replace missing value. Kita ke visual, kita ke data, kemudian bisa di auto model. Tuh. Kita pilih yang tadi lagi, yang financial stress. Kemudian kita next. Nah, kita next lagi. Kemudian select inputs-nya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Yang merah ini menunjukkan data-datanya seperti ini. Nah, ini stability, kemudian correlation. Kita pilih saja semua. Dan kita bisa balik ke sini. Di sini untuk auto modelnya kita bisa next, kita bisa run. Nah, ini kita bisa nunggu untuk result dari inputs dan model dari auto model ini. Tadi yang kita pilih adalah kolom financial stress, kemudian kita pilih semua kolom-kolomnya. Sudah seperti ini. Kita tunggu resultnya. Nah, sudah mulai ada. Di sini mulai muncul algoritma deep learning, decision tree, generalized linear model. Nah, di sini sudah keluar hasilnya semua. Kemudian bisa kita ekspor. Di sini kita bisa simpan dalam format Excel, CSV, atau kita simpan lagi di repository. Saya mau menyimpannya dalam bentuk Excel. Kemudian kita bisa next. Kita bisa simpan di sesuai yang kita mau. Misalnya kita simpan di download. Kita simpan dengan nama PT 5 UAS. Kemudian kita next. Nah, export finish. Dan jadi seperti itu. Kemudian kita bisa balik lagi ke desain. Kemudian jadi desain ini untuk memasukkan data dari student depression yang belum diolah. Kemudian
diolah menggunakan operator replace missing value yang berada di cleansing, kemudian di folder missing, dan replace missing value. Di sini juga ada replace infinite value, kemudian ada replace all missing. Jadi di sini ada yang all missing ini jadi semua yang kosong atau tidak ada. Jadi kalau sedangkan yang tadi hanya di kolom financial stress, jadi kita bisa memilih untuk di bagian value, memilih untuk operator value saja. Nah, ini di statistik tadi, di bagian missing. Nah, seperti itu. Seperti ini. Nah, terdapat perbedaan. Nah, ini data-datanya. Ini bisa kita ganti sesuai yang kita mau. Misalnya kita ganti jadi scatter 3D, atau kita ganti jadi matrix, kita ganti jadi yang bubble lagi. Ini bisa disimpan. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada data reduction methods-nya, mulai dari apa itu data reduksi, yaitu dataset yang lebih kecil volumenya tapi belum diproduksi dengan hasil analisis yang sama. Jadi kemudian di sini ada data reduction methods, yaitu dimensionality reduction untuk mengurangi atribut. Jadi di sini untuk fiturnya fitur selection, jadi diseleksi lagi. Kemudian filter approach. Kemudian yang kedua itu numerosity reduction atau data reduction untuk mengurangi recordnya. Jadi menggunakan regression dan log linear model, kemudian histogram, clustering, dan sampling. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan di sini database-nya, penyebab data error, kemudian contoh data kotor. Dalam dunia nyata, kotor tidak lengkap atau berisi data yang kosong atau hilang. Contohnya pekerjaan. Nah, ini kosong, kemudian banyak noise, berisi data yang mengandung kesalahan. Contoh gaji, ini minus 10, yang mana terdapat kesalahan dalam penulisan data. Jadi namanya banyak noise. Kemudian tidak konsisten, berisi nilai yang berbeda dalam suatu kode atau nama. Jadi umur 40, kemudian tanggal lahir 03, 07, 1997. Banyak terdiri nilai-nilai yang tidak sama, seperti ada teks, kemudian angka, kemudian tipe-tipe data yang lain, jadi seperti itu. Jadi ini kesimpulannya adalah dari dataset student depression yang memiliki missing value pada atribut financial stress, yang mana di sini terdapat 3 missing value, kemudian kita melakukan pembersihan data menggunakan operator dari cleansing, yaitu replace missing value, dan menggunakan metode average atau rata-rata. Kemudian saat resultnya adalah dari replace missing value ini di bagian missing untuk dari atribut financial stress sudah menjadi 0, yang mana artinya data sudah lengkap dan sudah tidak ada data missing value, yang mana bisa digunakan untuk dianalisis lagi. Jadi, sekian praktikum dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.